Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Tandorio. Untuk produk-produknya Tandorio ini kita masih disupport dari tokonya WAC Store yang ada di Shopee. Linknya ada di deskripsi ya, kalian tinggal klik aja. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube-nya 1 Menit TV karena itu adalah official channel dari WAC Store. Jadi semua produk-produk yang dijual di tokonya WAC Store udah ada reviewnya juga di 1 Menit TV. Oke, kembali lagi ke jam tangan. Untuk boxnya ini masih sama ya, pakai box karton warna gelap. Cuma ada logo brand di bagian atasnya. Terus buat kelengkapan, di sini ada user manual dan info aja nih. Walaupun produk ini nggak menyertakan kartu garansi, tapi kalau kita belinya di toko WAC Store, maka otomatis akan dapat garansi mesin selama 1 tahun. Jadi udah aman banget. Terus ini ada kain microfiber juga buat ngerawat jam tangannya. Dan ini dia jam tangan yang akan kita review. Tandorio Vintage Pilot Watches. Nuansa vintage di jam tangan ini emang kental banget berkat penggunaan beige dial atau dial berwarna krem berpadu dengan marker full angka Romawi. Ini emang kayak udah jadi pakemnya gitu ya. Kalau jam tangan pakai marker full angka Romawi tuh kesannya selalu klasik, apalagi warna dialnya krem kayak gini. Ditambah lagi sama strap leather warna coklat. Menurut gue sih ini vintage-nya udah totalitas banget. Dan jam tangan itu masuk kategori jam tangan pilot karena di sini ada satu ciri khas yang sangat menonjol, yaitu crown berukuran besar yang bentuknya mirip kayak bentuk bawang. Ini salah satu ciri pilot watch ya. Dan bagusnya juga dia udah screw down crown karena emang kekuatan water resistnya pun support sampai 660 feet atau 200 meter. Jadi kalau mau dipakai buat berenang sampai menyelam pun ini udah aman banget. Overall, untuk desain menurut gue sih ini cakep, walaupun tanpa fitur kalender sama sekali. Tapi ini cakep banget malahan ya. Dia simple, legible, dan vintage-nya tuh dapat. Apalagi di sini pakai flute bezel yang bikin jam tangannya jadi lebih berkarakter. Dan untuk alur-alur di bezelnya ini dia melengkung guys. Dan ini elegan banget. Kemudian untuk kualitas detail dialnya juga udah sangat baik. Di sini untuk aksen-aksennya dari mulai logo brand, marker, sampai chaptering yang bentuknya rel ini, semua di print dengan warna dan detail yang sangat baik. Apalagi markernya ini ya, dia kelihatan tegas banget. Terus buat jarum jam sama menitnya juga desainnya klasik. Dia warnanya biru gelap, nggak terlalu keluar sih ya warna birunya kalau dilihat dari depan. Kalau agak nyamping baru ini kelihatan jelas. Dan ini yang bikin elegan. Cuma satu yang gue sayangkan di jam tangan ini tuh nggak ada luminous sama sekali. Berikutnya untuk build quality udah solid banget. Dial window-nya menggunakan material sapphire crystal with anti-reflective. Jadi selain tahan gores, kacanya ini juga lebih jernih dan bisa meminimalisir pantulan cahaya. Untuk bagian case sudah pasti stainless steel 316L dan secara keseluruhan menggunakan finishing brush. Jujur ini adalah finishing favorit gue karena menurut gue jam tangan yang pakai finishing brush tuh kelihatan lebih gagah, lebih berkelas juga, dan bagusnya lagi dia nggak gampang kena baret halus kayak yang sering terjadi di finishing polish. Untuk bagian strap, bagusnya ini terbuat dari bahan genuine leather atau kulit asli, jadi untuk daya tahannya juga udah sangat tinggi. Terus jahitannya ini dia warnanya putih tapi bukan yang putih banget ya. Dia ngimbangin warna dialnya yang agak-agak krem. Jadi biar lebih kelihatan senada. Untuk ring holdernya di sini ada 2. Dan bakalnya juga cakep nih. Materialnya solid stainless steel dengan finishing yang dominan brush juga. Sama kayak bagian case-nya. Lanjut ke bagian belakang, jenisnya screw down case back. Materialnya stainless steel juga. Untuk movementnya sendiri pakai mesin yang udah umum dipakai di micro brand, yaitu Seiko Caliber NH35. Yang aslinya sih movement ini punya fitur tanggal, makanya di sini kalau kita mau setting, crownnya ini bisa ditarik setengah. Dan kalau diputar berlawanan arah jarum jam,
Ini berasa banget lagi muterin dead wheel-nya. Nah, jadi kalau mau setting waktu, crown-nya harus kita tarik full, terus barulah kita putar searah jarum jam. Dan yang kayak gini tuh udah jadi hal wajar di dunia microbrain, guys. Jadi nggak perlu heran. Kemudian untuk ukuran, jam tangan ini punya lebar diameter 39 mm, masih cukup ideal. Tebelnya 12 mm ya, standar. Lebar lugnya 20 mm. Dan lug to lugnya 48,8 mm. Ya, secara keseluruhan sih jam tangan ini punya ukuran yang masih terbilang ideal. Cuma karena tangan gue ini kurus, lingkarnya cuma 15,8 cm. Dan tangan gue ini mentok cuma bisa pakai jam tangan yang lug to lugnya maksimal banget 48 mm. Jadi kalau di tangan gue, jam tangan ini sedikit kepanjangan lug to lugnya. Walaupun ya kalau mau maksain pakai sih masih tetap oke. Cuma untuk strap bawaannya ini ternyata nggak mendukung juga buat tangan gua. Karena lubang pertamanya aja masih jauh banget. Kalau mau pakai ya harus ditambah lubang lagi. Atau mending ganti strap sekalian yang lebih ramah buat pergelangan tangan kecil. Oke, kesimpulannya untuk sebuah jam tangan pilot vintage dengan harga 2 jutaan, seperti biasa ya, microbrain kayak gini tuh selalu worth it dari segi build quality dan mesinnya. Untuk desainnya sendiri menurut gue sih udah oke banget, ukurannya juga ideal. Kalau untuk minusnya di sini gue lihat ada 2 poin. Pertama, nggak adanya luminous, dan yang kedua nggak ada fitur kalender sama sekali. Karena buat sebagian orang, fitur kalender ini udah jadi kayak syarat wajib dia kalau mau beli jam tangan. Tapi overall, secara desain sih ini benar-benar udah oke banget. Materialnya solid, dan mesinnya juga sangat proper. Jadi menurut gua, jam tangan ini udah sangat worth it buat dikoleksi. Oke guys, itu tadi review dari Tandurio Vintage Pilot Watch ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.